Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lindriani Escape Nurse MKes selaku dosen mata kuliah keterampilan dasar keperawatan. Perkenalkan, nama saya Merlin selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Dan adapun teman-teman kelompok saya yang terdiri dari Firda Ramadhani, Nur Ainin, Syawal, Anissa Dentivani, Gloria, Jela Patricia, Sulfianti, Imelda, Alkausar, Sri Rahayu, dan Eva Kurniati. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk melanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ramadhani. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang infeksi nosokomial. Sebelumnya, saya menjelaskan dulu tentang definisi infeksi nosokomial. Jadi, infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses infeksi nosokomial. Nah, faktor resiko untuk mendapatkan infeksi nosokomial rumah sakit pada anak terutama berasal dari kateter vena, termasuk juga memasukkan makanan, dan dari ventilator pneumonia. Selain itu, pengobatan dengan antibiotik lebih dari 10 hari, tindakan invasif memasuki tubuh, tata laksana pasca operasi yang buruk, dan disfungsi sistem imun. Selanjutnya, proses terjadinya infeksi nosokomial. Nah, mekanisme penularan menurut Darmadi pada tahun 2008, penyebab mikroba patogen ke tubuh manusia melalui mekanisme tertentu, yaitu mekanisme penularan atau mode of transmission. Dalam garis besarnya, mekanisme transmisi mikroba patogen ke penjamu yang rentang melalui dua cara. Yang pertama, transmisi langsung, dan yang kedua ada transmisi tidak langsung. Jadi, transmisi langsung itu adalah penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari penjamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah yang berkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua, transmisi tidak langsung. Nah, transmisi tidak langsung ini yaitu penularan mikroba patogen yang penularannya media perantara, baik berupa barang-barang, air, udara, makanan atau minuman, maupun vektor. Selanjutnya ada tahapan. Nah, tahapan transmisi mikroba patogen menurut Darmadi pada tahun 2008 dalam riwayat penyakit, penjamu yang peka atau susceptible host akan berinteraksi dengan mikroba patogen yang secara alamiah akan melewati 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap rentan, yang kedua ada tahap inkubasi, yang ketiga tahap klinis, dan yang terakhir adalah tahap akhir. Selanjutnya ada mikroorganisme penyebab nosokomia. Yang pertama ada bakteri, yang kedua parasit dan jamur, dan yang ketiga ada virus. Selanjutnya pencegahan infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial adalah mencegah dan mendeteksi infeksi pada pasien yang beresiko infeksi. Pencegahan infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko penularan infeksi mikroorganisme dan lingkungan rumah sakit. Berikut adalah pengertian-pengertian yang perlu kita ketahui dalam pencegahan infeksi. Menurut Hidayat pada tahun 2006, yaitu yang pertama ada aseptik, yang kedua ada antiseptik, yang ketiga dekontaminasi, selanjutnya ada pencucian, terus sterilisasi, dan yang terakhir ada desinfeksi. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Baik, perkenalkan, nama saya Sulfianti. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu
Cara pencegahan infeksi. Cara pencegahan infeksi yang pertama yaitu dengan mencuci tangan. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan pada air yang mengalir dan dengan sabun yang digosokkan selama 15-20 detik. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri yang paling baik adalah yang terbuat dari bahan yang telah diolah atau bahan sintetik yang tidak tembus oleh cairan. Selanjutnya, praktik keselamatan kerja. Praktik keselamatan kerja berhubungan dengan SOP atau standar operasional prosedur pemakaian instrumen tajam seperti jarum suntik. Selanjutnya, perawatan pasien. Perawatan pasien yang sering dilakukan meliputi tindakan pemakaian kateter urin, pemakaian alat intravaskular, transfusi darah, pemasangan selang nasogastrik, pemakaian ventilator, dan perawatan luka bekas operasi. Selanjutnya, penggunaan antiseptik. Larutan antiseptik dapat digunakan untuk mencuci tangan, terutama pada tindakan bedah, pembersihan kulit sebelum tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya. Instrumen yang kotor, sarung tangan, bedah, dan barang-barang lain yang digunakan kembali dapat diproses dengan dekontaminasi, pembersihan dan sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi atau DTT untuk mengendalikan infeksi. Selanjutnya, dekontaminasi. Dekontaminasi dan pembersihan merupakan dua tindakan pencegahan dan pengendalian yang sangat efektif meminimalkan resiko penularan infeksi. Proses pembersihan penting dilakukan karena tidak ada prosedur sterilisasi dan DTT yang efektif tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan sabun cair dan air untuk membunuh mikroorganisme. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.